Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kami dari kelompok 3. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu ancaman ransomware pada sektor kesehatan di Indonesia. Sudah bersama saya dan rekan-rekan satu tim. Halo semuanya. Halo, Halo, Halo. Oke. Untuk memulai pembahasan, saya ingin bertanya ke Fidelis. Kenapa sih sektor kesehatan sering menjadi target serangan ransomware? oke baik Mas Raka. Jadi begini, sektor kesehatan menjadi target karena sangat bergantung pada sistem digital sih sekarang. Nah, jadi seperti rekam medis, elektronik dan sistem pelayanan pasien begitu. Jika sistem ini lumpuh, operasional rumah sakit bisa terganggu total. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh pelaku ransomware atau kayak hacker-hacker gitu. Nah, untuk menetapkan pihak rumah sakit agar membayar tebusan gitu. Oke. Berarti nyawa pasien juga bisa ikut terancam ya? Ya, betul sekali, Mas Raka. Oke, baik. Selanjutnya saya mau ke Mas Rifansyah. Sebenarnya apa itu ransomware ya? Ya, baik Mas Raka. Jadi ransomware itu adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban sehingga tidak bisa diakses. Pelaku kemudian meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Jika tidak dibayar, data bisa dihapus atau disebarluaskan. Oh, oke, oke. Jadi bukan hanya soal uang, tapi juga soal keamanan data ya? Ya, betul sekali Mas Raka, terutama yaitu pada data sensitif para pasien. Oke, baik. Kalau begitu, saya ingin tahu dampaknya. Mas Dapa, apa saja dampak ransomware bagi sektor kesehatan? Oke, baik Mas Raka. Dampaknya mungkin sangat besar ya, mulai dari terhentinya layanan medis, keterlambat penanganan pasien, hingga bocoran data pribadi pada pasien. Selain itu, rumah sakit juga bisa mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan publik. Oke, berarti di sini tuh artinya efeknya bukan jangka pendek saja ya, kalau gitu ya? Iya, benar sekali Mas Raka. Bisa berdampak jangka panjang juga. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih ke Mas Rifan lagi. Apakah ada contoh kasus ransomware di sektor kesehatan Indonesia? Bisa dijawab, Mas Rifan. Baik, baik Mas Raka. Salah satu contohnya itu banyak sekali ya, yaitu saya akan menjelaskan satu, yaitu merupakan salah satu yang cukup besar adalah serangan ransomware pada sistem layanan kesehatan nasional yang menyebabkan gangguan layanan publik. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem keamanan kita masih memiliki banyak celah yang harus segera diperbaiki. Ya, dan ini jadi pelajaran penting bagi semua institusi ya. Oke, Betul sekali Mas Raka, sangat penting. Oke, berarti untuk segmen terakhirnya, sebagai penutup diskusi, saya ingin kembali lagi ke Mas Fidelis. Apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari ransomware? Oke, baik Mas Raka. Di sini kita udah membuat sebuah langkah sih dalam menangani itu. Jadi langkahnya pencegahan antara lain dengan rutin melakukan backup data. Jadi semua data itu di backup dalam satu sistem gitu. Nah, dan diperbarui sistem keamanannya juga. Biar meningkatkan kesadaran SDM tentang keamanan cyber, serta menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Begitu, Mas Raka. Oke, jadi bukan hanya soal teknologi, tapi juga bergantung manusianya juga gitu ya. Ya, Mas Raka, keduanya harus seimbang dua-duanya. Baik, itulah pembahasan kami mengenai ancaman ransomware pada sektor kesehatan di Indonesia. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya keamanan cyber. Saya Raka Kusuma bersama tim saya ada Fidelis Bestian Zai, Rifan Samad Maulana, dan Dava Gilang Ramadan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.